Putri. Saya Melia Nugroho. Pengabdian pasar berorientasi pada pelanggan. Pasar yang berorientasi pada pelanggan adalah pendekatan bisnis yang menempatkan kebutuhan, keinginan, dan pengalaman pelanggan sebagai pusat dari semua strategi dan operasional perusahaan. Tujuannya adalah membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan pelanggan, bukan hanya fokus pada penjualan. Selanjutnya, baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pemasaran berorientasi pada pelanggan. Pengalaman pelanggan atau customer experience bukan hanya tentang produk itu sendiri, tetapi juga keseluruhan interaksi yang dimiliki pelanggan dengan merek atau pengalaman ini dimulai dari tahap penemuan pembelian hingga dukungan penjualan. Nah, yang kedua ada nilai pelanggan atau customer value, di mana customer value ini berfokus pada manfaat yang dirasakan pelanggan bukan hanya dari segi fitur produk. Ini juga mencakup kemudahan, kenyamanan layanan, dan semua hal lainnya yang membuat pelanggan merasa puas terhadap produk kita atau barang kita. Nah, selanjutnya ada personalisasi, di mana kita dapat menyesuaikan produk, layanan, ataupun pesan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi individu pelanggan. Nah, yang kelima ada loyalitas pelanggan, di mana membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan agar mereka itu terus kembali. Ini lebih murah daripada terus mencari pelanggan baru. Jadi selagi kita menjaga loyalitas pelanggan dari servis pelanggan yang kita berikan, kita men-treat mereka dengan baik untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Yang terakhir ada umpan balik pelanggan, di mana secara aktif mendengarkan dan menggunakan masukan dari pelanggan untuk terus meningkatkan produk, layanan, dan pengalaman mereka. Umpan balik ini dapat dikumpulkan melalui survei, media sosial, atau interaksi secara langsung. Yang selanjutnya yaitu strategi pasar berorientasi pada pelanggan. Nah, dalam strategi pasar ini yang berorientasi pada pelanggan, strategi ini diartikan juga sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan daripada pasar untuk mencapai berorientasi pada pelanggan ini. Yang pertama, segmentasi pasar, yaitu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pelanggan dan kebutuhan dan karakteristik yang serupa. Yaitu yang kedua, penargetan pasar, memilih satu hal atau lebih segmen untuk dilayani dan untuk mempertimbangkan ukuran, pertumbuhan, dan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, penentuan proposisi nilai, menetapkan nilai unik yang ditawarkan kepada pelanggan target yang membedakan produk dari pesaing. Yang terakhir, kostumisasi massal, menawarkan produk yang dapat disesuaikan secara individual dalam skala massal untuk memenuhi kebutuhan unik dari setiap pelanggan. Oke, selanjutnya yaitu implementasi pasar berorientasi pelanggan. Yang pertama, pengumpulan informasi pelanggan. Perusahaan secara aktif mengumpulkan umpan balik melalui survei, media sosial, dan interaksi langsung untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan pelanggan. Yang kedua, respon cepat, memiliki sistem yang gesit untuk merespon perubahan kebutuhan pelanggan, keluhan, dan umpan balik secara cepat dan efektif. Yang ketiga yaitu penyediaan pengalaman positif, mengembangkan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan di setiap titik kontak, mulai dari saat mulai mengenal merek hingga setelah pembelian. Yang keempat yaitu peningkatan berkelanjutan, secara teratur mengevaluasi taktik pemasaran dan menyesuaikan strategi berdasarkan hasil dan umpan balik pelanggan untuk meningkatkan kepuasan. Selanjutnya, manfaat pemasaran berorientasi
perusahaan tidak hanya meningkatkan penjualan tetapi juga